Ya, masih bersama kami di program Suara Jakarta. Menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Indra mengenai tadi di tetangga sebelah di Malaysia, MyKad itu digunakan untuk memantau apakah seorang anak itu sudah membaca buku begitu ya, untuk meningkatkan program literasi. Nah, Bang Ade, mengenai hal ini tampaknya ini sangat menarik untuk diterapkan juga di Indonesia. Bukan terutama Indonesia di ya, Jakarta khusus begitu ya. Jakarta gitu ya. Iya. Dalam kampanye kemarin kan saya belusukan gitu ya, dan saya lihat keadaan masyarakat, lingkungan, itu pemukiman di Jakarta. Ya. Terus kaitannya lagi dengan KIA ini, kaitannya dengan pendataan. Iya, KIA ya. Punyakah kita data di satu lingkungan, pemukiman, data tentang berapa anak usia 0 baru lahir sampai 5 tahun, kemudian usia yang sekolah. Karena balik lagi ke tadi dikatakan literasi kita masih rendah gitu ya, tingkat literasi. Dan dari data itu kita bisa membuat program literasi peningkatan pengetahuan anak-anak, peningkatan baca tulisnya, pengetahuan yang lain-lain. Umpamanya di satu lingkungan berapa jumlah anak yang emang butuh, yang sudah usia sekolah tapi di bawah umur 17, ya kan? Di tiap pemukiman harus ada fasilitas gimana untuk memperkembangkan anak. Iya. Di situ bisa bikin perpustakaan keliling mungkin begitu ya. Ya, jadi ada kewajiban untuk sekian data sekian jumlah anak-anak ini harus ada satu perpustakaan. Iya. Jadi kan itu ada kerjasama antara juga dari yang data yang dikeluarkan dengan yang memakai data itu, ya kan bisa sinkron. Nah, tinggal gimana bicara pendanaannya dari APBD. Ini saya mau bacakan kondisi anak SD di DKI Jakarta. Ini dibuat oleh Kemdikbud tahun 2017. Waktu itu yang dites anak kelas 4 SD. Di DKI Jakarta, anak yang kemampuan membacanya kurang ada 46,64%. Di Jakarta itu ya? Jakarta, DKI Jakarta. Tahun 2017. Yang membacanya baik hanya 2,47% saja. Waduh. Itu membaca. Ini angkanya ya, rendah sekali ya. Matematika, anak Jakarta yang kurang 76,42%, yang baik 1,44%. Sains, anak Jakarta yang kurang 73,27%, yang baik itu kurang 1,11%. Waduh, ini potret Jakarta seperti ini ya? Ya. Gitu. Itu ada terpampang di lamannya Puspendik Kemdikbud, data tentang mutu pendidikan se-Indonesia, ada yang nasional, ada DKI, ada berbagai daerah kan gitu. Nah, potret-potret yang seperti ini yang kita harus segera perbaiki, kalau enggak kita nggak dapat bonus demografi, kita dapatnya bencana demografi. Kita bukan dapat Indonesia emas, kita dapat Indonesia lemas. Gitu. Baik, nah mungkin Bu Suryani dalam hal tadi ya data-data yang disampaikan tadi oleh Pak Indra begitu ya, apakah ini juga menjadi salah satu acuan dalam hal mengeluarkan kebijakan-kebijakan, apalagi ini tadi potretnya tampaknya sangat memprihatinkan ya, membaca hanya 2,47% begitu ya, apalagi matematika cuma 1,44% di Jakarta. Baik, kita memang sedang mengembangkan namanya Gerakan Literasi Sekolah, GLS. Gerakan Literasi Sekolah ini kita mewajibkan di sekolah itu untuk mereka membaca minimal 10 menit setiap awal pembelajaran, seperti itu. Lalu juga kita bekerja sama dengan perpustakaan untuk saling kolaborasi di sini untuk kita bisa atau dari perpustakaan juga memberi fasilitas kepada sekolah-sekolah di DKI Jakarta, misalnya ada mobil perpustakaan atau mereka meminjamkan buku ke sekolah-sekolah misalnya, dan juga ada perpustakaan digital dan sebagainya. Kita mengharapkan data yang tadi 2017 itu sekarang sudah bergeser, sudah makin banyak anak-anak yang gemar membaca. Memang ini satu tantangan ya dengan era globalisasi, dengan digitalisasi seperti ini ya. Betul, iya. Sehingga kita memang ingin mengembalikan yang namanya literasi itu mungkin bukan hanya membaca buku, bisa membaca melalui gadget dan sebagainya seperti itu, atau perpustakaan digital. Jadi kita juga sudah ada di sekolah beberapa perpustakaan digital, sehingga anak mungkin lebih termotivasi untuk mereka membaca buku gitu ya. Yang intinya adalah mereka membaca, baik literasi secara
membaca itu atau matematik dan sebagainya. Nah ini, nah untuk matematik dan sebagainya mungkin kita juga berharap ini ada peningkatan dari data yang 2017 seperti itu. Karena di DKI Jakarta juga sekarang sedang mengembangkan yang namanya sekolah kolaborasi. Jadi Kepala Dinas Pendidikan menginginkan sekolah kita sesuai dengan visinya adalah mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua, seperti itu. Jadi sedang dikembangkan sekolah kolaborasi. Maksudnya fasilitas di sekolah negeri yang memadai itu boleh digunakan oleh sekolah swasta yang kurang memadai fasilitasnya. Ini akan diatur sedemikian rupa, misalnya di sekolah negeri ada perpustakaan yang sudah memadai. Nah, sekolah-sekolah di sekitar ya itu juga boleh menggunakan perpustakaan tersebut untuk mereka belajar seperti itu ya. Mungkin kalau yang matematik juga kita banyak Pak prestasi di bidang matematik ya, cuma memang mungkin di 2017 ini sekarang apakah sudah bergeser, misalnya kita sudah menjuarai lomba OSN seperti itu, tingkat nasional dan internasional seperti itu. Jadi banyak juga yang berprestasi ya. Mungkin termasuk yang tadi 1, itu Pak. 1,44%. Ya, ada satu yang harus saya sampaikan, gerakan literasi sekolah itu tidak akan berjalan kalau yang diminta itu hanya anak. Guru harus memberikan contoh. Nah, karena saya tiap hari ketemunya guru, saya selalu bertemu guru yang tidak pernah mau membaca. Dan ini nggak akan pernah bisa berhasil. Apalagi DKI Jakarta, guru PNS-nya sudah sangat-sangat sejahtera kan Bu. Nah ini harus didorong untuk mereka mau keluar dari zona nyaman, dan memberikan contoh. Ingarsung Tolodonya ada, Ingmadio Mangunkarsonya ada, Tuturi Handayingnya ada kan. Karena kondisi anak-anak yang tadi dibacakan pada 2017 itu bukan salah anak. Kondisinya sampai begitu, ya kan bukan salah anak. Semua yang bertanggung jawab terhadap gimana anak ini dididik, gimana anak ini diberi pengetahuan, gimana fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada anak-anak ini sehingga dia bisa sesuai dengan harapan para pengambil keputusan kebijakan bahwa peningkatan literasi anak harus senantiasa meningkat dengan fasilitasnya. Orang tuanya juga harus tertib. Gimana membuat jadwal anak-anak itu senang membaca, ya apakah lewat tadi Ibu bilang lewat gadget atau lewat hal-hal yang lain gitu. Termasuk pertanggungjawaban 21 triliun anggaran pendidikan DKI Jakarta Pak kan gitu. Iya, harus ada hasilnya. Baik, kita masih punya bagian lain untuk berdiskusi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara.